bersyukur Tuhan. Tuhan mempertemukan kami lagi di tempat ini siang hari ini. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami. Dengan segenap hati kami Tuhan, biarlah semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kau kebenaran yang
Begitu ajaib
Ya, selamat siang teman-teman, adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya. Iya. Semangat tuh dengarkan firman Tuhan. Semangat dong. Oke, satu orang yang semangat banget. Semangat nggak? Semangat. Semangat. Oke. Hari ini belajar tentang Saul lagi. Jangan bosan-bosan belajar tentang Saul ya. Kenapa? Dari orang yang gagal, kita perlu mengambil pelajaran supaya kita tidak bertindak seperti apa yang Saul lakukan. Hari ini judul namanya tentang melihat pekerjaan Allah. Siapa di sini yang bisa melihat pekerjaan Allah? Coba diangkat tangannya. Kenapa kita kok nggak bisa melihat pekerjaan Allah? Gak tahu ya. Ya, kita sama-sama belajar ya. Bahkan akan juga belajar untuk melihat pekerjaan Allah. Mari sama-sama arahkan pandangan kita ke depan. Lihat kepada kakak, lihat ke depan layar. Oke, siap? Supaya kita sama-sama dibahagi. Karena apa yang mau kakak bagikan hari ini, supaya kita semua yang hadir di tempat ini bisa melihat pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Bukan awalnya saja, tapi atau bukan akhirnya saja, atau bukan di tengah-tengah aja, tapi dari awal sampai akhir. Oke, setiap orang itu di dunia ini kan pasti mengalami ujian ya. Di sini kita tuh tidak ada yang tidak pernah mengalami namanya ujian, minimal ujian di sekolah lah. Dan ada namanya ujian kehidupan. Nah, kita ngomongin ujian secara keseluruhan, entah itu ujian sekolah, entah itu ujian kehidupan yang kita sedang alami. Dan kakak sekarang umur kakak 32 tahun dan kakak sudah banyak mengalami pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, yang ringan sampai yang pada yang berat, dari yang sedih sampai hal yang menggembirakan gitu. Artinya kakak punya pengalaman lebih banyak daripada kalian yang masih muda-muda ya. Ada yang umurnya 11 tahun, ya betul ya? 11 tahun, 12, 13, 14. Artinya usia kalian itu jauh 2 kali lipat dibanding usia kakak gitu ya. Jadi serasa lebih tua. Tapi gak apa-apa, kakak mau bagikan. Ya ada yang senyum, ya kan gak apa-apa, kakak memang lebih tua. Kakak mengakui bahwa kakak sudah tua ya. Tapi jiwa kakak jiwa muda. Amin. Tapi kalian juga nanti ketika kalian udah tua, kalian harus memiliki jiwa muda gitu. Ya. Setiap orang itu pasti ngalamin ujian. Dan tahu nggak, ujian itu membuat kita tuh bisa melihat pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Tapi kadang-kadang kitanya nggak peka. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh. Ternyata itu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Di sini siapa yang sudah pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Belum. Yang pernah mengalami titik yang paling rendah dalam hidupnya, angkat tangan. Ada lagi? Oke. Belum ada yang merasa titiknya paling terendah banget gitu, dimana kita udah nggak bisa punya kekuatan lagi, nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi, nggak tahu harus berharap sama siapa lagi. Nggak ada, belum pernah sampai seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi artinya setiap orang pasti akan mengalami namanya titik terendah. Bukan artinya kena ngelakuin, tidak. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya titik terendah. Ada yang ditinggalkan oleh orang terkasih, atau ada yang ditinggalin sama, misalnya terkasih itu bisa pacar, ada yang ditinggalin sama pacar, diselingkuhin sama pacar mungkin gitu ya. Tapi nggak percaya, kalian di sini tempat ini tidak ada yang belum pernah ada yang pacaran ya? Puji Tuhan ya. Oke, ya nanti pacarnya sudah saatnya. Kakak kasih saran untuk yang mau pacaran, coba dipikir-pikir lagi. Kalau di usia masih belasan tahun, nanti aja. Ketika sudah dewasa secara usia dan sudah dewasa secara pikiran dan siap untuk menikah, baru boleh pacaran ya. Itu saran kakak. Tapi kalau ada yang mau pacaran di sekarang juga apa-apa juga sih, toh kakak tidak dirugikan ya. Kakak kasih tahu supaya kalian juga tidak dirugikan maksudnya. Oke, jadi ke pacaran. Artinya ada yang titik terendah tuh ada yang ditinggalkan oleh orang terkasih. Ada yang kehilangan uang, ada yang dihianati sama temannya, ada yang dibully, ada yang dilecehkan dan segala macam. Itu pasti sangat-sangat gak enak dalam hidup ini. Dan mungkin sekarang kita dari kita semua di tempat ini, beberapa atau hampir semua pasti sedang mengalami yang namanya ujian.
penderitaan atau permasalahan dalam hidup ini. Kakak mau ngasih tahu bahwa ujian itu membuat kita mampu untuk melihat pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan itu bekerja itu di balik layar. Di balik layar artinya Tuhan itu ketika seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah kok Tuhan tidak kasih pertolongan saat kita sudah minta tolong, seolah-olah Tuhan itu tidak melakukan apapun. Tapi Tuhan itu masih bekerja. Tuhan itu bekerja. Nanti aku mau bagikan kesaksian kakak secara pribadi. Tuhan itu masih bekerja. Dan kakak mengalami hal itu. Kalau kakak bisa mengalami hal itu, Tuhan juga mau kalian mengalami hal yang sama, merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kalian. Ya. Kenapa? Pekerjaan Allah itu tidak bisa dilihat hanya dengan mata jasmani seperti misal guru kita bekerjanya dengan cara mengajar kita, dokter itu bekerjanya di rumah sakit yang kelihatan gitu ya, atau kuli bangunan bekerjanya dengan membangun rumah atau membangun bangunan gitu, itu kelihatan pekerjaannya dengan mata jasmani. Tapi Tuhan itu pekerjaannya tidak bisa dilihat oleh mata jasmani lah, tapi pekerjaan. Karena apa? Karena ya Allah kita adalah Allah kita adalah Roh, dan Dia bekerja melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi keberadaannya nyata. Ingat, Allah itu keberadaannya nyata, pekerjaannya melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang di Alkitab bilang Dia akan memberikan penghiburan waktu kita mengalami ujian. Dan Roh Kudus itu akan menolong kita waktu kita mengalami ujian. Dan pekerjaan Tuhan yang menghibur, yang menolong, itulah yang namanya pekerjaan Tuhan. Waktu kita sedih, kita datang sama Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, mungkin ada yang sampai menangis, terus hatinya ngerasain damai sejahtera, ngerasain ketenangan. Tuhan kok kayak ada pribadi yang menghibur ya gitu, padahal nggak ada orang di sekitar kita, tapi ada yang menghibur. Itulah pekerjaan Allah. Karena Allah itu menghibur secara ajaib. Dia tidak perlu Dia bisa menghibur kita ketika kita lagi sedang sendirian. Karena Allah adalah pribadi yang nyata. Ingat, Allah itu pribadi yang nyata. Bukan sekedar kita belajar, oh ada Allah yang menciptakan itu. Enggak. Dia itu Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang menciptakan kita itu kan pasti bertanggung jawab sama kehidupan kita. Ingat, Allah itu pasti bertanggung jawab sama kehidupan kita. Waktu kita dilahirkan di dunia, Dia pasti akan bertanggung jawab sampai kita meninggal dunia. Dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Tapi kenapa banyak orang yang gagal? Karena kebanyakan kita yang tinggalin Tuhan. Kita yang tidak bertanggung jawab sama hidup kita. Kalau Tuhan sudah menyediakan berkatnya, kitanya hidupnya dengan asal-asalan, ya kita tidak akan bisa menikmati berkat Tuhan. Karena kalau pernah sampaikan sebelum di khotbah kakak sebelumnya bahwa perlu kerjasama dua pribadi kita dan pribadi Tuhan. Gak bisa hanya Tuhan saja. Nanti kita jadi pribadi yang manja. Makanya kita juga perlu untuk membangun rohani kita untuk siap menerima berkatnya Tuhan ya. Lalu ya ini, ketika kita ngalamin ujian tuh Tuhan pasti tolong. Tuhan kasih berikan kuasanya. Tuhan pasti memberikan pertolongannya. Kasih penghiburan sama kita. Pertolongannya mungkin, Tuhan aku butuh uang sekian 100.000 buat bayar sekolah. Mungkin pertolongannya tidak langsung ada di depan mata ya uangnya. Enggak. Tapi pertolongan Tuhan tuh bisa nanti dikasih dari sekolah, bisa dikasih keringanan nih, nanti bayarnya dicicil. Itu kan satu pertolongan Tuhan. Mungkin kita anggapnya biasa aja sih, ya mungkin karena memang sekolahnya baik. Enggak. Itu Tuhan yang baik, yang menggerakkan orang-orang staf di sekolahmu untuk bisa kasih keringanan, untuk bayar cicilan, untuk bayar sekolahmu dicicil. Coba kalau tidak ada Tuhan yang menggerakkan hati, pasti kamu akan dipaksa tetap harus bayar full pada saat itu juga. Tapi karena ada Tuhan yang baik, Dia gerakin
biasa aja. Tapi itu pertolongan Tuhan dan itulah pekerjaan Tuhan menolong hidup kita. Ya, di sini dibilang 2 Korintus 12 ayat 9. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menolong aku. Amin. Sama-sama ikuti kata-kata kakak. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. 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 Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, hari ini untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami sama-sama mau dibaharui, semakin dibaharui, semakin mengenal dan semakin mengerti Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan, tolong juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, supaya kami sama-sama diberkati Tuhan oleh firman Tuhan, supaya kami sama-sama berubah Tuhan, dari cara pikir kami, cara hidup kami Tuhan, supaya kami semakin sama seperti Kristus. Oleh karena itu kami membutuhkan pimpinan Roh Kudus memenuhi kami. Kami meminta pertolongan Roh Kudus untuk membuat kami mengerti. Biarlah Tuhan berbicara dalam hati dan pikiran setiap kami yang ada di ruangan ini, dan kami siap dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ayat ini bilang bahwa dalam kelemahanlah kuasa-Ku sempurna. Tahu lagu Immanuel gak? Dalam lemah Kau sempurna. Nah, lagunya dari sini, ngambilnya dari sini. Dalam lemah Kau sempurna. Karena memang ketika kita sudah tidak punya daya upaya apa lagi, ketika kita sudah paling ada di titik terendah, kita paling lemah, disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya, dan kuasanya itu sempurna dalam hidup kita. Ya, oke, kakak mau bagi kesaksian. Kakak itu kemarin beberapa hari kemarin sempat ngerasa gak enak badan. Mulai dari hari Selasa atau hari Senin minggu lalu gitu ya, hari Senin selanjutnya itu Selasa lah, kakak agak lupa. Kakak mengalami sariawan di rahang sebelah kiri. Minggu-minggu sebelumnya kakak sariawannya di rahang sebelah kanan, karena pindah ke sebelah kiri. Ini kayaknya harus adil katanya. Jadi harus merasakan yang kalau kanannya pernah sakit, yang kiri harus merasakan sakit juga. Terus ini sariawannya tuh di sebelah sini gitu, pas di ujung di ujung pangkal rahang situ kan. Nah, terus kalau buka mulut itu agak sakit. Jadi kalau ngomong sakit, kalau kena air minum itu perihnya luar biasa, dan kalau makan itu nggak bisa. Jadi kakak makan sedikit-sedikit, dikunyah di rahang sebelah kanan supaya tidak menyentuh rahang sebelah kiri. Itu sakit banget, dan itu nyut. Puji Tuhannya malamnya bisa tidur gitu kan. Dan itu semakin parah itu di hari Rabu menjelang hari Kamis ke Jumat, itu parah, sangat-sangat parah. Sampai kakak ngerasa aduh gimana ya gitu. Soalnya kakak waktu sakit yang sebelah kanan itu sempat berobat ke dokter karena saking nggak kuat untuk makan, kayak makan itu kayak udah malas makan aja, tapi harus makan gitu kan. Nanti takutnya kalau nggak makan malah menimbulkan penyakit yang lain gitu. Jadi harus makan. Nah, sampai berobat, ini dikasih obat. Sampai sakit nelan yang kanan. Ini juga sampai sakit nelan yang kiri. Ini sakit nelan, jadi kalau mau makan bisa ngunyah sedikit, tapi nelannya satu lumayan menderita ya. Terus berobat, puji Tuhannya sembuh. Datang lagi nih minggunya sebelah kiri, dan itu sakit nelan juga. Udah, itu sampai hari ini. Hari ini puji Tuhannya membaik. Makan nelannya udah nggak terlalu sakit. Makanya kalau bisa ngomong juga, ini ngomongnya mungkin kalau agak aneh, mohon maaf ya, karena mengusahakan ngomongnya supaya tidak terlalu sakitnya parah. Nah, terus hari itu sampai ini kakak cerita sakit ini ya. Terus mulai hari Rabu itu perut kakak tuh bermasalah, kembung entah mah kakak atau apalah yang lagi kambuh, jadi diare
dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan hari Sabtu pagi. Nah, terus kakak kemarin tuh melayani mendoakan orang yang tidak kakak kenal gitu kan, bersama Koko dan Kak Yayu. Kakak langsung mengiyakan gitu, nggak mikir panjang kakak lagi mengalami sakit atau kakak lagi mengalami apa gitu kan. Ya udah, oke, doain orang yang lagi sakit. Udah, kakak bilang oke, kakak doain. Waktu hari Sabtu pagi kakak berdoa mendoakan orang yang nggak kenal sama sekali. Lalu kakak janjian jam 11 di rumahnya, tapi menjelang mau pergi itu perut kakak mules. Terus ya udah, biasa ke kamar mandi gitu. Pagi itu berarti yang dari pagi sampai jam 11 itu udah 3 kali kakak bolak-balik ke kamar mandi. Terus kakak berdoa, Tuhan, tolong. Kakak coba bilang tolong gitu kan, karena ya malu aja ya mau ke WC bolak-balik di rumah orang kan ya. Orangnya gak kenal terus masih bolak-balik ke WC gitu kan. Terus Tuhan tolong gitu, ya udah. Dan secara ajaibnya sampai hari ini yang sembuh perut kakak gitu. Sampai kemarin tuh ya udah nggak ke WC lagi, baru ke WC lagi tadi pagi gitu kan. Kakak belajar bahwa itu ada pekerjaan Tuhan dalam hidup kakak, dan kakak jadi mengalami Tuhan, bahwa Tuhan itu nyata dan menolong kakak waktu kakak benar sembuh mau minta tolong sama Tuhan. Karena kakak juga mau belajar mengasihi orang yang lagi sedang menderita walaupun orangnya nggak kakak kenal, dengan apa yang kakak bisa menolong orang tersebut dengan cara mendoakannya. Kakak mendoakan orang tersebut datang ke tempatnya, lalu mendoakan orang yang tersebut gitu. Dan di situ Tuhan bekerja sama orang tersebut, dan di situ juga Tuhan bekerja pada kakak, menyembuhkan setiap sakit kakak. Diarenya kakak sembuh. Dan kakak hari ini lumayan enak untuk makan, tadi pagi sarapan tuh enak untuk makan. Dan untuk ngomong itu juga lumayan enak. Sampai kemarin tuh kakak ngomong kayak gini. Iya, jadi ngomong itu rahangnya ditutup. Iya, rahangnya ditutup karena saking perih. Kalau sekali dibuka itu perih gitu. Nah kalau sekarang ngomong udah bisa buka rahang, tapi masih sakit sih. Tapi setidaknya kakak dimampukan untuk bisa khotbah hari ini. Di sini kakak lihat bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan ketika kakak mengambil satu pelayanan kasih dengan cara mendoakan orang yang gak kakak kenal, dan di situ juga Tuhan bekerja menolong kakak. Walaupun kakak berdoanya untuk mendoakan orang tersebut, tidak mendoakan pada seberdoa, tidak mendoakan diri kakak, enggak, tapi kakak mendoakan orang, fokus pada orang tersebut. Tapi Tuhan terus bekerja di dalam diri kakak. Kuasa Tuhan itu juga mampu menyembuhkan setiap sakit yang kakak derita. Dan itu kakak pikir luar biasa Tuhan. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kakak kayak berpikir, kakak gak mau tinggalin Tuhan. Kakak gak mau tinggalin Tuhan yang kakak sembah, gak mau. Karena begitu nyata pekerjaannya, begitu nyata karena dia adalah Tuhan yang nyata. Nah kemarin itu tuh sama pulang beres doa, nyampe kos-kosan jam 4, hujan besar. Gak jadilah mau pulang ke Padalarang, nunggu dulu hujannya beres. Jam 5 kurang hujannya beres nih. Pas hujan besar itu jam 4 tanya mama kakak yang di Padalarang. Di Padalarang hujan nggak mah? Enggak, kata mama gitu kan. Oke lah aman, berarti nunggu hujan dulu nih yang di Bandung gitu kan. Nanti baru pulang ke Padalarang. Hujannya beres jam 5 kurang, mama kakak ngasih tahu di Padalarang hujan besar, katanya gitu. Ya, mau pulang dong, di sini udah nggak hujan, nanti kakak pulang ke Padalarang kayak ngejar hujan gitu kan. Tapi kalau nggak bisa tinggal pulang. Terus aku sesimpel ini berdoanya, Tuhan aku mau pulang, minta tolong supaya jangan kehujanan Tuhan. Simpel sih kita doanya, nggak sampai harus, karena nggak doa sampai lipat tangan tutup mata, enggak. Cuma kayak sambil bilang, Tuhan pengen pulang ke Padalarang, itu aja. Tapi pengennya nggak kehujanan, pengennya jangan sampai kebasahan ya Tuhan, pengen nggak hujan. Kayaknya mereka nggak tahu, minta tolong, pengen nggak kehujanan. Dan bener loh, cakap pulang sendiri ya, pulang nyampe Padalarang itu nggak hujan. Tapi memang baru beres hujan kayaknya, karena jalanannya basah banget kan, makanya pas naik ojol itu kan becek gitu. Dan nyampe rumah, terima kasih ya Tuhan, udah nyampe tidak dengan kehujanan. Bersyukur sama Tuhan.
sesimpel itu kayaknya biasa aja ya. Ini kalau kalian dengar biasa aja sih kak, kayak gitu doang. Enggak, tapi buat kakak itu enggak biasa. Itu luar biasa. Tuhan tuh, kalau Tuhan denger perkataan yang sangat kecil aja, Tuhan denger gitu, Tuhan kasih, apalagi untuk hal yang besar. Untuk hal kecil aja Tuhan pedulikan, hanya untuk masalah biar gak kehujanan. Dan Tuhan kasih, apalagi untuk hal yang besar. Kakak jadi bersyukur banget ya Tuhan yang luar biasa. Itu sekilas apa yang kakak mau bagikan gitu. Karena kakak gak bisa kendalikan hujan masalahnya ya. Kan yang bisa kendalikan hujan itu Tuhan. Jadi dalam kelemahan kakak lah, kakak bisa lihat berada kuasa Tuhan itu sempurna. Oke. Nah, untuk bisa melihat apa yang pekerjaan Tuhan, itu tentu kita perlu dibaharui. Gak bisa begini-begini aja. Ya kan? Kalian waktu kelas 1 SMP itu dikasih pelajaran, dibaharui pengetahuannya supaya bisa naik tingkat ke kelas 2. Kelas 2 pun nanti sama, dikasih pengetahuan lagi nih, dibaharui lagi, semakin pintar lagi, lalu ujian naik ke kelas 3 sampai SMA, dan nanti sampai di kuliah. Ada yang punya cita-cita untuk kuliah? Angkat tangannya. Iya, bagus. Bercita-citalah sampai kuliah. Kak, kamu punya uang Sampai S3. ya. Bercita-citalah setinggi mungkin. Oke, kita mau baca ya. Kita baca sama-sama ya. Siap? Yuk, 1, 2. Oke, sambil berdiri deh, biar tidak ngantuk. Yuk, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh penglihatan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang benar, apa yang baik, yang benar adalah dan yang benar. Ya, silahkan duduk. Sama-sama kita katakan berubah. Yang kencang sampai telingamu mendengar sendiri. Berubah. Pembaharuan budi. Pembaharuan rohani. Ya. Pembaharuan sini ngomongin masalah rohani. Kalau kerohanian kita dibaharui, hati kita akan dibaharui, pikiran kita juga akan dibaharui. Dan kenapa harus dibaharui? Supaya kita bisa tahu kehendak Allah, membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak pribadi, mana yang keinginan Allah, mana yang keinginan pribadi. Karena kehendak Allah itu pasti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, yang baik itu, ya, yang baik itu tuh pasti harus baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Misal, nonton YouTube itu baik gak? Baik kan bisa nambah pengetahuan, jadi lebih gaul, lebih apa gitu kan, baik. Tapi itu menurut Tuhan itu kira-kira baik gak? Lebih baik mana? Baca Alkitab atau nonton YouTube kalau menurut Tuhan? Baca Alkitab baik kok, tapi apa yang menurut Tuhan baik? Buka sosial media itu baik gak? Baik, ya tergantung apa yang kita buka, betul. Tapi baik kok. Tapi lebih baik mana dibanding berdoa? Ya, yang bilang itu harus melakukan itu ya berarti ya. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah, bukan yang berkenan kepada manusia. Misal kamu udah dapat tugas sekolah, kamu cari jawabannya dari Google. Tinggal nyalin. Ternyata soalnya persis dan jawabannya sama, udah tinggal nyalin. Terus kamu kumpulin ke guruku berkenan atas hal itu. Itu benar ya? Itu berkenan kan? Ada yang seperti itu nggak? Ada. Berkenan itu di mata gurumu. Tapi kira-kira itu berkenan di mata Tuhan nggak? Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita tidak belajar. Karena kita hanya menyalin. Tapi kalau kita mencari tahu sendiri, itu artinya kita belajar, kita menambah pengetahuan.
Tuhan, dan itulah yang berkenan di mata Allah, berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna di mata Allah, bukan sempurna di mata manusia. Kalau kalian dapatnya nilai 100 itu sempurna ya? Benar nggak? Berapa? Kalau sempurna itu nilai 100? Ya. Tapi kalau itu hasil dari mencapai, kira-kira itu sempurna nggak di mata Tuhan? Lebih baik kita kerjain sendiri, tapi dapat walaupun cuma dapat nilai 60, itu sempurna loh di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita ada usaha sendiri mengerjakannya. Oke, berarti pengetahuan saya sebenarnya hanya segini nilainya, 60. Gimana saya bisa dapat nilai 100? Belajar lebih lagi. Itu namanya dibaharui dari secara pikiran, dari tindakan kita dalam kalian di sekolah. Kalau yang bekerja nanti beda lagi. Karena kalau di dunia kerja tuh kita kalau kerja nggak bisa nyontek pekerjaan teman kita. Karena kalau udah kerja tuh masing-masing. Di dunia kerja itu masing-masing. Kita nggak bisa minta tolong teman kita karena teman kita pasti udah sibuk sama pekerjaannya. Jadi kita pun akan bekerja sendiri. Nah, dan kita nggak akan bisa nyontek pekerjaan teman kita gitu, karena pasti pekerjaannya beda-beda, nggak mungkin sama. Jadi, yuk kita sama-sama mau belajar dibaharui supaya kita ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan, itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Untuk bisa ngerti itu kita perlu dibaharui, dan dibaharuinya itu setiap hari. Yuk sama-sama ngomong, saya mau dibaharui. Mulai hari ini saya mau dibaharui. Ya, amin. Nah, kalau untuk kerohanian bagaimana sih Kak? Untuk di kerohanian, yuk kita sama-sama belajar dibaharui dalam apa? Dalam mengenal Tuhan. Gimana sih Kak dalam mengenal Tuhan? Kamu semakin kenal Tuhan gak setiap hari? Semakin mengasihi Tuhan gak? Semakin ingin melakukan sesuatu gak buat Tuhan? Semakin ingin menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Itu kita dibaharui di dalam mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu gak bisa datang gitu aja. Perlu ada usaha pribadi masing-masing. Misal, oke, mulai hari ini saya komitmen mau baca Alkitab 1 hari 1 perikop atau 1 hari 1 pasal. Setiap hari dilakukan supaya saya tahu bahwa saya semakin kenal Tuhan. Oh, Tuhan itu pernah menyembuhkan wanita yang pendarahan. Oh, Tuhan itu pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Oh, Tuhan Yesus itu pernah membangkitkan orang mati. Oh, Tuhan itu pernah mengampuni orang yang berzina. Oh, Tuhan itu pernah loh berdoa di Taman Getsemani sebelum dia disalib. Oh, Tuhan itu ternyata walaupun dia Tuhan, tapi dia mau berdoa merendahkan dirinya dan berdoa kepada Bapa. Itu Tuhan Yesus loh. Semakin kenal Tuhan. Saya mau baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai nanti. Sekarang udah November sampai Desember. Saya nanti 1 bulan mau tamatin 1 kitab Matius. Nanti Desember saya mau tamatin Markus. Itu semakin dibaharui karena kita ingin kenal Tuhan, semakin ingin kenal Tuhan. Dan kalau kita kenal Tuhan, kita pasti ikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu kita akan dibaharui. Semakin ingin ikut Tuhan, semakin ingin melakukan apa yang Tuhan ingini. Mengikuti Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan lakukan di Alkitab. Kalau Tuhan mengajar, yuk saya juga mau mengajar. Kalau Tuhan memuridkan, ya ingat Tuhan Yesus itu punya murid 12 orang loh. Dia ngajar secara pribadi setiap hari sama 12 muridnya. Ngelihat Yesus hidup bagaimana, cara Yesus hidup seperti apa, 12 orang muridnya. Yuk siapa yang saat ini lagi dimuridkan? Oke, target saya nanti tahun depan saya mau memuridkan. Itu artinya kamu dibaharui. Ya Sam, dibaharui. Yuk jangan cukup jadi murid aja. Harus jadi guru, ngajar.
ngajar, karena Tuhan Yesus juga ngajar, memuridkan. Oh, Tuhan Yesus mendoakan orang sakit. Oke, nanti tahun depan saya pengen jadi orang yang bisa mendoakan orang sakit. Mama saya sakit, saya mau doain di dalam nama Tuhan Yesus. Atau nanti siapapun yang butuh pertolongan, orang tua teman saya mungkin butuh didoakan, saya mau berdoa buat mereka. Mengikut Yesus. Terus yang ketiga, pembaharuan di dalam ujian. Nah itu, kemarin akan diuji dengan sakit ini, dengan sakit itu. Terus Tuhan datang kasih tawaran pelayanan, mau doain orang nggak dengan keadaan kamu sakit? Diuji kan, Tuhan uji. Tuhan izinkan kakak mengalami sakit ini, oke. Ada nih orang yang mau didoain, mau nggak kamu doain orang yang sakit, walaupun kamu lagi sakit? Itu Tuhan, itu jadi kali kakak jadi ngerti ya, bahwa Tuhan tuh tidak ngomong seperti itu secara suara, secara audio, tapi kakak jadi ngerti dalam hati ya, Tuhan tuh kasih kakak ujian, menguji apakah kakak tulus nggak melayani Tuhan dengan keadaan kakak yang sakit ini. Dan ketika kakak mau dengan hati, dengan kasih yang tulus, disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kita belajar dari Saul ya. Apa sih yang Saul lakukan? Ya, ini hidupnya Saul nih kakak rangkum. Ada mungkin sampai bosan deh kalau diceritain apa aja. Tapi kalau mau dicatat, catat ya intinya, ayatnya, pasalnya. Supaya kenapa nggak sebut pasalnya, ayatnya, pasalnya doang, supaya kalian baca dari pasal 1 sampai pasal yang akhirnya. Satu pasal baca. Ada yang punya inisiatif baca kisahnya di Alkitab nggak? Nggak ada. Nanti mulai hari ini ya, mulai hari ini baca kisah Saul ya. Nih, ayatnya dimulai dari sini nih. 1 Samuel 9 dibaca Saul itu seperti apa. Jangan hanya dengar apa kata Kak Ayu, jangan hanya dengan cerita dari Kak Ayu aja. Kalian harus ngalamin sendiri, harus baca sendiri. Kalau hanya dengar dari apa kata orang itu bisa salah nyampaiinnya. Tapi kalau kita sengaja mau cari tahu di Alkitab, baca sendiri, artinya kalian juga ngalamin sendiri. Oh benar ya apa yang kata Kak Ayu. Oh kemarin tuh Kak Ayu salah, ceritanya gak gitu. Nah kalian bisa dikoreksi ke kakak. Dimulai dari Saul dipilih jadi raja, terus Saulnya gak taat nih. Terus Saulnya gak sabar, tidak taat waktu harus menumpas segala bangsa Amalek dan rajanya dan ternak-ternaknya. Tapi rajanya gak dibunuh, ternak yang terbaiknya gak dibunuh. Waktu Saul gak sabar untuk mempersembahkan korban sebelum mau berperang dengan bangsa Filistin, nunggu Samuel gak sabar, Saulnya mempersembahkan korban sendiri, dia gak sabar. Nah, sempat diperingati, dari sini diperingati, gak denger Saulnya. Dinasehati oleh Samuel, yang mungkin bisa dibilang bapak rohaninya Saul lah ya, tapi gak denger, bebal. Terus yang di sini dia gak sabar juga diperingati sama Samuel. Gak didengar doang, gak dilakukan, tidak mau dibaharui. Ketika dia dengar nasihatnya diabaikan. Tapi kalau kita belajar dengar nasihat, kita mau melakukannya, artinya kita mau dibaharui. Nah, saking bebalnya, Roh Tuhan itu pergi dari Saul. Roh Tuhan tidak memimpin kehidupan Saul lagi. Ingat, betapa kita tuh memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita untuk memimpin kehidupan kita. Kalau Roh Kudus itu pergi, wah kacau lah hidup kita. Kita lihat ya sampai akhir. Lalu ketika Roh Tuhan sudah pergi melawan Goliat nih, Saulnya gak berani. Tapi Daud yang pergi melawan Goliat ya kan? Saul itu raja loh, yang harusnya menjadi pemimpin bagi bangsanya untuk melawan bangsa Filistin atau melawan Goliat. Tapi ini hanya seorang gembala kambing domba yang cuma 3 ekor yang melawan Goliat. Lalu dari situ Saulnya iri hati sama Daud. Karena Daud itu dipuji-puji.
Padahal ya Saul juga sebenarnya nggak kalah hebat. Saul tuh mengalahkan beribu-ribu. Siapa sih yang bisa mengalahkan beribu-ribu orang? Kita juga enggak ya mengalahkan beribu orang. Saul hebat nggak? Menurut kakak hebat. Daud juga hebat, berlaksa-laksa. Mungkin Daud memang lebih banyak, tapi kan harusnya kan melihat, oh ya ternyata Tuhan tuh bekerja juga dalam diri saya, bahwa saya itu bisa membunuh beribu-ribu. Itu udah luar biasa. Kita aja satu orang nggak ada kan yang kita bunuh, ya nggak ya? Ya jangan membunuh juga sih. Lalu Saul memanggil arwah di 1 Samuel 28. Nah dari 1 Samuel 18 sampai 28 ini, Saul itu tuh ngejar-ngejar Daud. Di mana Daud berada, Saul ngejar Daud. Di mana Daud kabur, kemana dikejar sama Saul. Itu saking iri hatinya pengen bunuh Daud. Saul tuh iri hati tuh hati-hati ya. Dan akhirnya apa? Bunuh diri. Kita lihat awalnya dipilih Tuhan jadi raja pertama. Endingnya bunuh diri. Jangan kita belajar dari Saul untuk kita supaya tidak jadi seperti Saul. Saul tidak mau dibaharui dalam mengenal Tuhan, mengikuti Tuhan. Apalagi ketika dalam permasalahan dia mengambil tindakan sendiri. Akhirnya karena mengambil tindakan sendiri, ya roh Tuhan pergi dari Saul. Betapa fatal ketika tidak ada roh Tuhan memimpin hidup kita. Ketika kita tidak mau dibaharui, kita tidak mau menerima nasihat dari orang yang lebih tua, yang lebih dewasa secara kerohanian, tapi kita abaikan, betapa fatal ketika tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Wah, serem, kayaknya pada serius semua nih. Entah serius ini ngantuk atau apa. Ya, pembaharuan itu adalah keputusan pribadi. Keputusan yang Nando secara pribadi, Sansan secara pribadi, Delfris secara pribadi, Yenima pribadi, Samuel pribadi, Ezra pribadi, Eta secara pribadi, Daud secara pribadi, Komarsal pribadi, Kak Ayu pribadi, Kak Yayu pribadi. Kakak tidak akan memaksakan keputusan kakak, yuk berubah semuanya kepada kalian, enggak. Itu keputusan pribadi masing-masing. Mau dibaharui apa tidak? Mau menerima pengenalan yang baru akan Tuhan apa tidak? Mau dibaharui secara kerohanian apa tidak? Kita mau melihat pekerjaan Allah dari awal sampai akhir apa enggak? Karena waktu kita enggak mau dibaharui, kita enggak akan bisa melihat pekerjaan Allah. Boro-boro untuk melihat pekerjaan Allah. Untuk melihat Allah aja kita enggak bisa. Enggak mampu, bahkan kita ragu-ragu. Allah itu ada enggak ya? Allah itu beneran mati dan bangkit kayak atau dia mati lalu dikubur lalu nggak tahu jelasnya gimana atau gimana ya? Jadinya banyaknya ragu-ragu, tidak percaya, tidak yakin kepada Allah karena tidak mau dibaharui secara pikiran, secara kerohanian. Kenapa? Karena orang yang mau dibaharui itu butuh hati. Hatinya diberikan Tuhan, aku mau dibaharui. Butuh kesediaan hati, gak bisa dengan paksaan, tapi butuh dengan kesediaan hati yang tulus. Karena aku memang mau melihat pekerjaan Tuhan, aku mau melihat Tuhan, aku mau dibaharui Tuhan. Oke, siapa di sini yang tidak punya hati? Oke, di sini siapa yang punya hati? Oke, siap memberikan hatinya untuk diberikan untuk dibaharui oleh kepada Tuhan? Amin. Oke, kakak bacakan aja ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Dan pembaharuan itu dilakukan setiap hari. Ikuti kata-kata kakak, dibaharui setiap hari. Ya, dibaharuinya setiap hari. Bukan seminggu sekali hanya di gereja, atau seminggu sekali waktu pemuritan, atau sebulan setahun sekali waktu Natalan. Enggak. Dibaharuinya setiap hari. Nah, kalian kan dikasih buku ya. Siapa di sini yang pemuritan? Semua di pemuritan. Dikasih buku yang perlu dikerjakan setiap hari. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke sampai kali ke-6 ya. Nanti hari ke-7-nya pemuritan gitu kan? Itu aja.
dipelajari, dibaca pelan-pelan, ayatnya dibuka satu-satu, direnungkan sampai ngerti. Apa yang nggak ngerti baru ditanya waktu pemuritan. Itu dibaharui. Kita menyediakan diri dan hati kita untuk dibahas. Tepuk tangan untuk kita semua yang mau dipulihkan. Artinya kalian itu mau dibaharui. Tapi nggak cukup pemuritan aja. Harus ada sesuatu yang lain. Ya. Dan orang yang dibaharui harus menghasilkan buah. Orang yang dibaharui pasti akan menghasilkan buah rohani. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pemangkutan, kemasan diri. Tidak ada hukumnya tentang hal itu. Oke, itu hafal gak 9 buah roh? Hafal? Hafal? Coba tes. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Nah, dari sini buah roh kita ya, hasil pembaharuan, kasih kita semakin nambah apa enggak? Yang dulu kita paling gak suka diomelin sama mama papa kita, nah kalau sekarang lagi diomelin tiba-tiba ada kasih, nggak gitu ya? Nggak gitu. Yang biasanya orang tua kita ngomong-ngomong kita bantah. Tapi karena kita tahu kita mengasihi orang tua kita, waktu orang tua kita ngomong-ngomong sama kita diem. Cukup diem aja. Gak usah dibantah. Gak usah dibalas. Tambah kasih. Waktu teman kamu pinjam pensil, terus pensilnya nggak dibalikin. Terus kamu mau balas dendam dengan ambil pensilnya, pinjam pensilnya dia nggak dibalikin. Enggak gitu kasih ya. Oke. Saya mau mengasih teman saya, anggap aja saya ngasih pensil. Sukacitanya nambah nggak waktu kehilangan pensil? Sukacitanya nambah nggak waktu kita dapat nilainya jelek? Sukacita gimana sih kak? Kok masa dalam keadaan susah kita bisa sukacita? Enggak, bukan kayak gitu. Tapi kita ngerti bahwa sebenarnya apa yang waktu kita kehilangan, Tuhan akan ganti. Amin. Karena kan pernah masa itu ketika kehilangan, kakak dengan rela hati, oke Tuhan, aku rela karena pas ini Tuhan izinkan dan Tuhan ganti dengan hal yang lain gitu. Bersukacita, damai sejahtera. Nah, ini nambah nggak? Waktu lagi menghadapi permasalahan, kita mengalami damai sejahtera atau makin gelisah nih? Makin gelisah, makin takut, atau semakin damai sejahtera. Itu buah dari pembaharuan. Kita makin sabar nggak? Sabar apa nih? Sabar menghadapi guru kita. Kok ngajarnya kayak gini ya, nggak ngerti-ngerti. Siapa yang kayak gitu? Kok ini bapak ini ngajarnya salah-salah sih? Dia digaji kok ngajarnya gini sih gitu ya. Sabar nggak kita walaupun guru kita ngajarnya mungkin nggak baik, tapi kita yuk belajar sabar untuk terima hal itu dan kita cari, kalau kita merasa kuliah cari di tempat yang lain, di Google. Nggak nanya teman yang lebih ngerti maksudnya. Kita punya kemurahan nggak? Murah hati nggak? Siapa di sini yang suka takdir teman atau pelit sama teman? Kita semakin murah hati nggak? Atau kita semakin pelit sama teman kita? Kan gitu ya, itu buah dari pembaharuan. Kita semakin baik nggak? Kita semakin setia nggak? Bukan setia sama pacar atau suami atau istri nggak? Setia sama Tuhan nggak? Kita makin setia nggak sama Tuhan? Atau kita banyak berkhianatnya sama Tuhan dengan melakukan dosa? Atau kita makin lemah lembut nggak? Makin lemah lembut itu bukan orang yang ngomongnya lemah dan lembut, bukan. Orang lemah lembut itu adalah orang yang mau dibentuk. Semakin kita mau dibentuk, artinya kita semakin lemah lembut. Kita semakin bisa menguasai diri nggak untuk nggak berkata diri nggak? Atau kita mau marah-marah emosi gitu? Bisa mengendalikan diri, semakin bisa mengendalikan diri nggak? Kalau kita tidak semakin bisa melakukan hal dari buah roh ini, artinya
kita tidak mau menerima pembaharuan, atau kita tidak mau, atau kita tidak menerima pembaharuan, kita tidak semakin dibaharui.